Cek cek 1 2 cek. Akhirnya session pertama Mushoku Tensei udah kelar. Dan tidak terasa beberapa episode sudah dilewati. Setelah menontonnya tidak sengaja, saya menemukan beberapa momen tertentu sehingga timbul niat untuk membahasnya. Disclaimer di awal, apa yang saya bahas ini murni dari animenya saja. Dan inilah beberapa momen menarik yang ada di Mushoku Tensei versi saya. Poin pertama, opening. Ya, opening yang indah dan menunjukkan suasana maupun tempat kejadian yang sinkron dengan timeline cerita. Hal ini sangat menarik dan membuat saya tidak ingin men-skipnya, karena bagi saya itu tidak membosankan. Di samping masih berhubungan dengan timeline cerita utama, sekaligus mengajak kita untuk turut menikmati setiap bagian dari anime tersebut tanpa melewatkannya. Tidak hanya itu, setiap 2-3 episode, musik opening selalu berganti. Dan itu memberi kesan variatif dan berbeda di setiap beberapa episodenya. Maksud saya begini, kebanyakan opening dari sebuah anime itu kan dibuat potongan-potongan scene tersendiri, ditambah dengan musik-musik yang menggelegar, sinematik, sehingga penontonnya ikut bersemangat. Artinya tidak semua juga, tapi di Mushoku Tensei ini antara opening dan timeline masih sinkron, kemudian dibalut dengan background musik yang berbeda di setiap 2-3 episodenya. Biasanya ketika melihat opening suatu anime, setelah saya tahu 1-2 kali, maka di episode selanjutnya lebih sering saya skip. Ya, walaupun ada beberapa orang yang memang betah mendengarkan opening dari sebuah anime yang dirasa musiknya bagus dan sesuai dengan selera mereka. Oke lah, ini hanya masalah selera. Next, poin kedua. Mata baru Rudeus. Mata baru, kekuatan baru. Inilah yang terjadi pada Rudeus, yang mana bisa melihat ataupun memprediksi pergerakan lawan. Kemampuan ini dia dapatkan akibat efek dari mata pemberian Kishirika Kishirisu, dan itu membuat dia dengan mudah mengalahkan Eris. Padahal sebelumnya Rudeus kesulitan untuk mengalahkan Eris saat melakukan pertarungan jarak dekat yang mengandalkan fisik, dan kejadian itu sempat membuat Eris marah. Next, poin ketiga, topeng celana dalam. Ketika Rudeus akan menyelamatkan seseorang yang dianggap diculik, kemudian dia memakai topeng dari celana dalam. Hal itu mengingatkan saya pada sebuah anime yang mana protagonis utamanya menjadi seorang member organisasi yang pro terhadap lelucon mesum. Dan satu lagi film asal Jepang di mana tokoh utamanya yang mendadak berubah menjadi superhero setelah memakai topeng dari celana dalam wanita. Familiar? 4. Alasan Roxy meninggalkan rumah dianggap sesat karena tidak bisa bertelepati seperti kaumnya pada umumnya. Roxy yang merasa menjadi beban pada orang tuanya atas kekurangannya itu, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Namun, keadaan mencair sesaat sebelum Roxy pergi. Sama halnya ketika Rudeus dan Paul yang saling berpelukan bahkan setelah bersih tegang. Kenapa saya memasukkan poin ini? Saya kira ini pesan yang bagus ke penonton, mengajarkan kita agar selalu berhubungan baik kepada orang tua, sebesar apapun masalah yang kita miliki. Lanjut poin ke-6. Ada kesamaan dalam episode 3 dan 9. Keadaan berulang terjadi di episode 3 saat Rudeus dipenjara di tempat suku Doldia, dan di episode 9 ketika menghadapi situasi yang sama saat ditahan oleh Pax, yaitu suatu keadaan ketika Rudeus ditahan yang membuat dia menjadi halu, hingga membuat jokes seperti misalnya harga sewa apartemen yang murah, sistem keamanannya, fasilitas yang dia dapat, dan lain-lain. Next, poin ke-7. Saat Rudeus dan kawan-kawan sampai di wilayah kerajaan Shiron, diperlihatkan sebuah pemandangan yang tampak mirip dengan keadaan alam di Cina. Ketika menaiki sampan yang mengalir mengikuti arus sungai di antara bukit atau pegunungan, walau tidak sama persis, setidaknya ada beberapa bagian yang terlihat mirip. Ditambah instrumen musik yang sangat identik dengan suara erhu, semakin menegaskan hal tersebut. Oh ya, erhu adalah alat musik yang mirip seperti biola dan berasal dari Cina. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian cari tahu sendiri. Poin selanjutnya, capek minum dulu. Di episode 10 untuk kali pertama diperlihatkan Dead-End menghadapi pertarungan terberat yang pernah ia lalui. Mengingat selama flashback ke belakang, mereka belum menemukan lawan yang sepadan, terutama untuk Ruijerd. Namun lain cerita saat ini dia berhadapan dengan salah satu dari 7 kuasa agung,
Drakengard Orsted. Dengan sangat mudah dia dikalahkan oleh Orsted dan tidak dapat berbuat banyak. Bahkan Rudeus pun hampir mati jika tidak disembuhkan oleh Orsted akibat perkataan dari Nanahoshi. Bahkan di manganya chapter 48, Aerys diperlihatkan menundukkan kepala dan memohon agar Rudeus diselamatkan. Poin ke-9. Saat diberitahu Rudeus tentang kutukannya yang bisa hilang, Ruijerd terlihat tampak senang. Poinnya adalah, apakah ini gestur orang yang sedang tertawa? Nah, coba kita lihat sekali lagi. Next, poin selanjutnya di episode 11, ketika Rudeus sedang bahagia saat baru bangun tidur setelah melewati malam yang indah dengan Aerys. Lalu dia tampak terpukul setelah membaca surat dari Aerys yang mana isinya adalah salam perpisahan. Dan ini akan berdampak pada psikis dan mental Rudeus ke depannya. Tidak bersemangat, suka pergi ke tempat enak-enak, hingga anunya yang tidak bisa bangun. Kasihan banget lah. Kemudian poin terakhir. Menjelang akhir episode 11, diperlihatkan potongan rambut Aerys di lantai. Dan ini sinkron dengan episode 12, di mana diperlihatkan penampilan baru Aerys yang sedang berpetualang bersama Gillen. Dia memakai jubah berwarna putih dan menutupi rambutnya. Namun masih sedikit terlihat bagian rambutnya yang mana lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian paling-paling ya momen saat Zenith terkena Genjutsu. Kok Genjutsu? Ya intinya imajinasi bercampur realita gitulah. Lalu Roxy yang ketemu Kisirika dan memberitahu posisi Zenith. Kemudian di akhir episode tentang Rudeus yang direkomendasi. Salah. Kemudian di episode terakhir tentang Rudeus yang direkomendasikan masuk ke Akademi Sihir oleh calon istri masa depannya. Itulah beberapa momen yang menurut saya menarik di sepanjang episode yang sudah tayang kali ini. Oh ya, hampir lupa, karena ini versi saya, maka besar kemungkinan berbeda dari yang lain atau kalian. Jika kalian memiliki versi tersendiri, ya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan, selamat beraktivitas dan tetap semangat.